Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, untuk minggu ini kita akan membahas terkait dengan strategi penetapan harga, gitu ya. Mungkin memang ini adalah salah satu poin krusial ataupun memang banyak yang ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa, apalagi teman-teman mahasiswa yang memang arahnya adalah membangun sebuah bisnis, maka adalah faktor penetapan harga adalah faktor utama dalam keberlangsungan suatu bisnis, teman-teman, itu suatu usaha yang teman-teman akan jalani. Nah, maka tidak afdol kalau kita tidak menjelaskan terkait dengan definisi dari harga itu sendiri. Harga adalah sebuah nilai, teman-teman. Ketika kita membicarakan sebuah nilai, yaitu bagaimana kita dapat mendapatkan dari sebuah keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk dari produk maupun jasa itu sendiri. Tetapi memang uh, konseptualkan kembali bahwasanya harga adalah sebagai jumlah ya, ukuran jumlah yang memang ditagihkan atas suatu produk maupun jasa. Nah, seperti yang kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya terkait bauran pemasaran. Nah, harga ini adalah termasuk dari bagian bauran pemasaran yang memang menghasilkan suatu pendapatan. Satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan dibandingkan elemen-elemen lain. Nah, kemudian uh, setelah kita membicarakan tentang definisi dari sebuah harga, maka kita juga akan berbicara terkait bagaimana nih faktor-faktor apa saja yang dapat menetapkan sebuah harga gitu ya. Karena memang namanya harga kan adalah sensitivitasnya paling tinggi. Nah, ini kita akan mempelajari terkait dengan faktor-faktor untuk mempertimbangkan dari sebuah harga itu sendiri. Nah, apa saja gitu? Teman-teman bisa lihat di layar kaca teman-teman, layar laptop teman-teman, dimulai dari persepsi nilai oleh suatu pelanggan. Menjadi persepsi nilai oleh pelanggan ini menjadi batas atas dari harga, di mana memang uh, persepsi pelanggan ini menjadi nilai dari produk ini menjadi batas atas dari harga itu sendiri ketika memang pelanggan menganggap bahwa harga ini lebih besar daripada nilai produk mereka. Dan mereka memang tidak akan membeli produk tersebut. Nah, kemudian output dari persepsi pelanggan larinya adalah ke faktor internal dan juga eksternal. Sebelum itu memang kita melihat bagian yang paling kanan ya teman-teman dalam menatap faktor-faktor dalam mempertimbangkan penetapan harga. Uh, Faktor kedua adalah biaya produksi. Ya, kita tahu bahwa kita juga selain menambahkan margin atau keuntungan dalam menetapkan harga, kita juga harus menghitung ya biaya produksi dan menghitung biaya-biaya lain sehingga ditambahkan margin atau keuntungan yang akan kita dapat selama persentase tertentu yang akhirnya akan menghasilkan sebuah harga fix harga gitu ya. Nah, biaya produksi ini adalah penetapan batas bawah bagi harga itu sendiri. Ketika memang perusahaan tersebut memang menetapkan harga di bawah biaya produksi, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, ya jelas ini adalah masuk akal ya, teman-teman juga pasti paham bahwasanya ketika kita menetapkan harga tetapi di bawah biaya produksi ya berarti kita rugi gitu dan itu tidak mungkin terjadi. Saya rasa itu tidak mungkin terjadi kecuali memang ada momentum-momentum lain misalkan ada diskon dan lain sebagainya itu mungkin ada kejadian tertentu. Nah, kemudian dari faktor eksternal dan internal kita juga harus mempertimbangkan yaitu bagaimana kita melihat dari strategi dan bauran pemasarannya secara keseluruhan dan melihat kondisi pasar dan permintaan serta strategi harga. Jadi memang faktor internal dan eksternal ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan penetapan harga yang tadi saya bilang. Pasti ada suatu kejadian momentum tertentu. Nah, ini berkaitan dengan faktor internal dan juga eksternal. Nah, selain itu teman-teman, subbab selanjutnya terkait dengan bagaimana caranya kita menetapkan sebuah harga berdasarkan nilai. Nah, nilai itu
nilai adalah value based pricing, di mana memang menggunakan persepsi nilai dari suatu pembeli, bukan dari biaya penjual sebagai kunci dari penetapan harga. Memang nilai ini adalah nilai dari perspektif dari segi atau sudut pandang dari konsumen itu sendiri. Apa kita bisa mencontohkan? Kita langsung saja ya mau melihat dan contoh bagaimana kita menetapkan harga berdasarkan nilai yang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan. Nah, perlu diketahui bahwasanya nilai ini adalah suatu nilai yang baik gitu ya. Suatu nilai yang baik itu tidak sama dengan harga yang murah. Jadi kita tidak bisa mengcompare bahwasanya nilai yang baik berarti harganya pasti murah, itu tidak bisa kita compare satu dengan yang lain. Nah, sebagai contoh, ketika misalkan luxury brand gitu ya, luxury brand misalkan ada LV, Hermes, Chanel dan lain sebagainya gitu ya, menilai memiliki uh, nilai jualnya itu sekitar puluhan juta, bisa 60 juta, bahkan ratusan juta. Nah, tapi mungkin orang-orang yang tidak merasakan nilai tersebut menganggap, ngapain kita membeli tas tersebut dengan harga puluhan juta, gitu ya. Padahal memang banyak tas tangan, tas handbag dan lain sebagainya yang mungkin jauh lebih murah, tentunya juga bahannya sama, misalnya sama-sama dengan kroko gitu ya, pakai kulit sapi dan lain sebagainya, kulit hewan gitu ya, membawa, terus juga persepsinya adalah membawa orangnya juga akan sama banyak. Nah, tetapi memang uh, luxury brand ini memiliki nilai gitu kan, memiliki nilai pelanggan gitu. Pelanggan ini meletakkan sebuah nilai terhadap brand luxury ini, misalkan brand Hermes ini atau Chanel ini gitu. Sehingga memang nilai ini kan nilai yang tidak terwujud gitu kan. Kita tidak bisa mengasumsikan bahwasanya nilai ini itu bisa disamaratakan. Jadi memang terkait penetapan harga berdasarkan nilai adalah bagaimana memang perusahaan-perusahaan ini memiliki customer-customer yang memang sudah loyalty brandnya sudah tinggi, dan mereka tidak mencari konsumen, tetapi memang konsumen yang mencari tas tersebut. Terbukti bahwasanya meskipun harganya tinggi dan lain sebagainya gitu ya, tetapi mereka rela menunggu waiting list untuk mendapatkan tas tersebut. Karena apa? Berarti karena memang customer-customer yang mencintai luxury brand ini itu sendiri adalah customer-customer yang memang nantinya merasa bahwa brand tersebut memiliki nilai bagi mereka yang dapat menambahkan apa ya, menambahkan citra diri mereka gitu, bisa menggambarkan citra diri mereka gitu biasanya. Nah, kemudian daripada itu, selain itu penetapan harga berdasarkan nilai juga melihat dari good value pricing-nya, di mana memang melihat nilai yang baik serta nilai tambahan atau value add pricing. Bukan hanya penetapan harga berdasarkan nilai, uh, penetapan harga berdasarkan nilai yang baik tadi ya, selain ada yang baik juga ada tambahan nilai yang baik itu bagaimana memang penetapan harga berdasarkan nilai yang baik, yaitu dikategorikan ada dua hal penting ketika kita menetapkan sebuah harga. Yang pertama adalah menetapkan sebuah harga yang rendah setiap hari atau sering dikenal dengan everyday low pricing gitu. Nah, everyday low pricing ini teman-teman yaitu melibatkan penerapan harga yang relatif konstan konstan setiap harinya. Mereka tidak menggunakan diskon-diskon atau penawaran-penawaran tertentu. Nah, biasanya penetapan harga rendah setiap hari ini biasanya dilakukan oleh produk-produk retailer, sembako dan lain sebagainya gitu ya, pangan, produk-produk pangan biasanya gitu. Jadi harganya memang seperti itu, tidak tidak stagnan seperti itu aja. Mereka tidak akan menawarkan promosi-promosi sehingga dapat meningkat penjualan. Nah itu. Nah sebaliknya
ada penetapan harga fluktuatif atau high low pricing, di mana memang penetapan harga ini mereka menggunakan strategi-strategi di dalamnya, contohnya misalkan adanya promosi, diskon, dan sebagainya. Dan terkadang penetapan harga fluktuatif itu kita memang tinggi dulu harganya, terus kita memainkan harga dengan cara diskon, padahal harganya sebetulnya sama, yang kita mau jual tuh segitu. Contoh misalkan di Shopee ya, sebenarnya harganya itu memang 16.000 gitu ya, tetapi memang kita taruh aja harganya, cantumin aja harga 50.000, tetapi nanti ngelihat diskon jadi 16.000, padahal 16.000 memang itu udah harga awalnya. Itu adalah permainan-permainan dalam penetapan harga fluktuatif, sehingga memang biasanya itu kayak masuk ke psikologi seseorang ya, ketika memang melihat wah harga tersebut diskon, menurut mereka, menurut konsumen itu diskon, mereka akan membeli gitu kan. Tapi memang di perusahaan itu sendiri sebenarnya ya memang itu harga yang asli gitu, biasanya seperti itu. Itu adalah permainan psikologis dari seseorang. Nah, kemudian penetapan harga dengan nilai tambah, yaitu value added pricing, di mana memang memotong harga untuk menyamai pesaingnya. Jadi memang mereka ini bukan hanya sekedar memotong harga untuk menyamaratakan harga mereka dengan para pesaingnya, tetapi mereka juga menambahkan value atau layanan tambahan, sehingga mereka berbeda gitu. Mereka memiliki diferensiasi atau perbedaan dari pesaingnya, misalkan menambahkan fitur atau layanan nilai tambah. Misalkan gini ya, kita contohkan kita di industri pakaian, biasanya pakaian ya udah dikirim, kalau di online shop itu kan biasanya pakaian dikirim ya udah di packaging yang biasa pakai plastik dan lain sebagainya sudah. Tapi kita menambahkan fitur lain, nilai tambahnya, yaitu misalkan di preparationnya jauh lebih baik gitu ya, pakai kardus, ada greeting cardnya dan lain sebagainya. Itu adalah nilai tambah bagi kita. Ini adalah penetapan harga berdasarkan uh, value added pricing, nilai tambah, ada nilai tambahnya ya, yang tidak dimiliki oleh pesaing kita. Nah, bagaimana biaya perusahaan penetapan harga berdasarkan biaya, yaitu melibatkan penetapan harga ini melibatkan memproduksi, distribusi, dan penjualan produk beserta tingkat pembelian yang wajar bagi usaha. Nah, ini adalah basically dari sebuah penetapan harga. Ketika memang kita akan menetapkan harga, maka poin poin ini adalah tentu menjadi poin inti dari penetapan harga, melihat biaya produksi yang kita keluarkan, biaya distribusi yang kita keluarkan gitu ya. Contoh misalkan brand brand apa ya, brand Indomie misalkan. Brand Indomie harganya itu di Jawa dan di Papua itu pasti berbeda, karena apa, mereka melihat penyaluran distribusinya pun berbeda. Di Jawa hanya menggunakan kendaraan darat pun sudah bisa, tapi ke Papua harus menggunakan pesawat gitu ya. Jadi nilai biaya distribusinya bertambah, akhirnya nilai harganya disesuaikan gitu, karena ada faktor biaya ini, faktor distribusi, produksi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga kita juga perlu memahami tentang faktor-faktor dari lingkungan eksternal, seperti memang kondisi ekonominya, apakah memang ketika kita akan menetapkan harga, kita melihat kondisi ekonomi dari suatu negara tersebut, apakah memang negara tersebut sedang melalui resesi, inflasi, atau apakah adanya penurunan suku bunga. Maka kita juga harus menganalisis lingkungan tersebut gitu loh. Apakah memang harga yang kita tetapkan nantinya akan berdampak, maksudnya akan diterima karena adanya misalkan faktor kondisi ekonomi yang buruk, apakah harga yang kita tetapkan bisa diterima atau tidak gitu. Jadi kita juga harus bisa menganalisis kondisi ekonomi di suatu negara. Kemudian distributornya mencari mitra-mitra ya dalam membantu untuk menjual produk kita secara lebih efektif. Nah, distributor ini kembali lagi nanti ada rules dari suatu organisasi. Biasanya kita temui banyak mitra-mitra distribusi yang memang satu alur ya harganya, dari memang perusahaan sampai ke reseller-resellernya itu harganya sama. Ada juga seperti itu. Ada juga yang memang bentuknya bervariasi. Ini adalah grup case study di mana nanti teman-teman mahasiswa bisa uh,
ini tugas adalah sifatnya individu, teman-teman bisa menjawab case study yang ada di layar kaca teman-teman, menjawab dengan format Word tapi di PDF kan ya. Nanti sifatnya individu, silakan dijawab dengan batas maksimal itu 4 hari. 3 hari. Nanti saya akan kasih kolomnya, dan kemudian ketika ada pertanyaan-pertanyaan saya akan membuka kolom diskusi, dan juga nanti akan juga sesi tanya jawab. Di kolom diskusi ada pertanyaan yang akan saya berikan, teman-teman bisa silahkan untuk menjawabnya di kolom diskusi seperti itu. Oke,